Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nurardian dari kelas 11F. Saya di sini akan menjelaskan tokoh pahlawan perjuangan masa kependudukan Jepang, yaitu Sultan Syahrir. Nama lengkap Sultan Syahrir, lahir pada tanggal 5 Maret 1909. Lahirnya di Padang Panjang, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Pada wafatnya tanggal 9 April 1966, Zurich, Swiss. Pendidikannya yaitu di Universitas Amsterdam, yaitu kemudian pindah ke Universitas Leiden atau Belanda. Jabatan penting yaitu Perdana Menteri atau Indonesia pertama pada tahun 1945 atau sampai 1947. Partai politiknya yaitu Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Kehidupan awalnya dan pendidikan Sultan Syahrir lahir dari keluarga bangsawan Minangkabau. Ia mendapatkan pendidikan dasar di HIS atau Hollands Inland School, lalu melanjutkan ke MULO dan AMS di Jawa. Kepintarannya membawanya ke Belanda untuk melanjutkan studi hukum di Universitas Leiden, tempat ia juga aktif dalam pergerakan mahasiswa dan politik. Aktivitasme dan perjuangan Syahrir dikenal sebagai seorang intelektual atau nasionalis dan sosialis yang menolak kekerasan. Dalam perjuangan kemerdekaan, ia sempat bergabung dalam Perhimpunan Indonesia dan menjadi rekan seperjuangan dari Muhammad Hatta. Keduanya dikenal sebagai kelompok non-kooperatif yang menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, Sultan Syahrir menjadi tokoh klandestin atau bawah tanah yang menentang fasisme Jepang dan membentuk jaringan perlawanan. Meskipun tidak termasuk dalam kelompok proklamator utama saat 17 Agustus 1945, perannya sangat penting dalam membentuk fondasi negara atau negara baru. Perdana Menteri pertama yaitu setelah proklamasi kemerdekaan, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri Indonesia pertama pada 14 November 1945. Ia adalah orang sipil pertama yang memimpin pemerintahan dan dikenal karena pendekatan diplomatiknya terhadap Belanda. Salah satu presentasinya adalah merintis perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang menjadi langkah awal pengakuan de facto kedaulatan Indonesia di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Masa-masa sulit dan pengasingan. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI dan terus aktif dalam politik hingga awal 1960-an. Namun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia dianggap sebagai ancaman dan dituduh terlibat dalam konspirasi. Pada tahun 1962, ia ditahan tanpa proses pengadilan. Kesehatannya memburuk selama penahanan dan pada tahun 1965, ia diizinkan pergi ke luar negeri untuk berobat. Ia wafat di Zurich, Swiss pada 9 April 1966. Warisan dan pengaruh Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang pemikir humanis dan demokrat sejati, penulis dan orator ulung dengan karya terkenalnya Renungan dan Perjuangan Kemerdekaan Tanpa Kekerasan. Salah satu pendiri dasar-dasar diplomasi Indonesia. Pada tahun 2009, ia secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.